Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah. Kita kedatangan bintang tamu yang super spesial, jadi kita tepuk tangan juga buat Romo Van Sopi. Hatur nuhun. Baik, Ibu dan Bapak, hari ini kita kedatangan seorang seniman, seorang sutradara yang baru saja merilis buku yang namanya Mantra Sampah. Ya, saya rasa Ibu dan Bapak sering banget kalau bermain sosial media, wajah Romo ini pasti berseliweran di handphone Ibu Bapak, betul ya? Ya, oke. Berarti Ibu Bapak memang sejaman sama Romo ya. Kalau saya enggak, ya beda ya. Ini memang satu generasi kali ya gitu. Oke, hari ini kita akan mendalami tentang mantra sampah dan akan mendalami tentang pemikiran-pemikiran Romo tentang kehidupan sebetulnya. Jadi saya mau baca dulu Ibu dan Bapak tentang konteks. Oh ya, Romo itu juga penulis serial Tepi Kali. Jadi banyak sekali buku-buku yang beliau sudah tulis. Dan Ibu dan Bapak nanti mungkin habis ini kalau mau mendapatkan bukunya bisa daftar gitu ya. Karena ini kemarin bukunya baru dicetak 1000 dalam 1 detik habis Ibu Bapak ya. Jadi langsung sold out gitu. Nah ini lagi nunggu cetakan berikutnya di tanggal 1 September. Nah nanti tanggal 1 September Ibu dan Bapak yang berminat nanti bisa langsung kontak gitu ya Romo ya. Oke. Sebelum kita mulai saya mau baca dulu cover belakang buku ini. Saya kemarin baru dapat juga, saya baca selewat. Emang isinya ini kalau kata anak sekarang itu membagongkan Ibu dan Bapak ya. Ini banyak banget pertanyaan-pertanyaan provokatif yang sangat luar biasa. Dan saya rasa itu yang sedang kita butuhkan di era sekarang adalah deep thinking question gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang dalam, penuh dengan pemikiran, bukan lagi hanya berlandaskan kepada dogma dan doktrin. Jadi saya akan memulai begini, Ibu dan Bapak. Buku ini berisi daftar pertanyaan yang harus kamu jawab sebelum memutuskan untuk beriman atau tidak. Tuh pertanyaan ini udah gitu. Ya, jadi kita ini mau beriman atau enggak, ya ini pertanyaan-pertanyaan. Jadi alangkah baiknya beriman itu setelah ada pertanyaan. Karena kalau beriman setelah ada pertanyaan, itu imannya rada bener Ibu Bapak. Nah, kalau iman tanpa pertanyaan berarti ikut-ikutan, gitu ya. Bukan pertanyaan yang dicari-cari untuk menyerang, bukan pula pertanyaan yang dibuat-buat untuk terlihat berani, melainkan pertanyaan yang sudah lama tinggal di kepala jutaan orang dan selama ini tidak punya ruang untuk cukup aman untuk diucapkan. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mungkin tabu, takut, khawatir, cemas atas pertanyaan. Dan sebagai contoh Ibu dan Bapak, kalau Tuhan Maha Baik, kenapa Ia membiarkan kejahatan dan kekejaman terjadi? Kalau Tuhan Maha Adil, kenapa koruptor hidup enak, orang baik pada kesusahan? Nah gitu. Nah yang pasti orang baik susah aja gitu ya. Kalau agama adalah petunjuk hidup untuk semua orang, kenapa wahyu hanya diturunkan pada salah satu orang dengan resiko salah tafsir yang blunder? Kenapa setelah ada kamera, mukjizat tidak lagi ada? Kenapa surga yang dijanjikan untuk umat manusia kok seperti daftar impian orang Timur Tengah? Nah ini loh, Timur Tengah mungkin belum ada atau kurang buah-buahan, surganya buah-buahan. Kurang air, banyak air gitu kira-kira. Terutama bidadari sih ya. Nah itu. Nah. Dan mungkin salah satu pertanyaan yang berikutnya lagi yang menarik adalah, kalau Tuhan itu satu, kenapa agama ada ribuan? Nah, Romo ini nama aslinya Dedi. Tapi Romo itu sering diartikan juga Rama atau Bapak gitu ya. Dan sering disalah-sangkakan jadi Romo sebagai pendeta Katolik gitu kira-kira ya. Jadi kemarin waktu saya live juga, Romo ini agamanya apa ya? Malah nanya agama lagi. Oke. Jadi nama aslinya Dedi Van Sopi. Tidak datang dengan jawaban menutup, ia datang dengan jawaban yang menuntun ke pertanyaan berikutnya. Karena bagi siapapun yang berpikir dengan jujur, begitulah cara kebenaran bekerja. Sekali lagi sebelum kita mulai, tepuk tangan buat Romo Van Sopi. Matur suwun, Romo sudah hadir ke ruang belajar Rumah Putih. Ruang belajar Rumah Putih ini terinisiasi untuk kita bisa sama-sama bertumbuh. 99 pertemuan sudah kita lalui sejak setelah COVID, Romo. Sebelumnya kita online dan luar biasa.
Saya selalu amazed kalau hadir di Rumah Putih karena dengan audiens ibu bapak di sini yang notabene sudah tidak muda lagi, tapi Romo semangat belajarnya itu ngalahin Gen Alpha dan Gen Z gitu kira-kira. Luar biasa Romo. Belajarnya top banget gitu. Tapi saya juga mulai berpikir belakangan ini memang mau belajar atau emang nggak ada kerjaan aja sih gitu ya. Itu memang beda tipis Romo ya. Ya at least kumpul-kumpul gitu ya di sini. Ya. Jadi memang banyak motif Romo, entah nggak ada kerjaan atau ini yang paling menarik, nebeng makan siang. Nah kan ada gratis nih, habis gini makan siang. Oke, sebelum kita mulai mungkin kita perlu kenalan dulu sama Romo, introduction, Romo Van Shopee itu siapa dan sejarah kenapa sampai nulis mantra sampah dan tepi kali. Mungkin kita perkenalan awal dulu untuk ngerti dan untuk memahami mengenal Romo lebih dalam. Monggo Romo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sugeng Enjang, Wilujeng, Enjing. Saya mau klarifikasi dulu nih soal jensi-jensian nih Mas Abu, Kang Abu nih. Kang Abu ini kalau dalam pembagian kategori generasi ini dia masuk generasi matang puluhan. Umurnya 40-an kan? Saya dan kakak-kakak ini memang Gen Z sebenarnya. Z-nya tuh zaman dulu. Zadul. Zaman dulu. Baik, sehari-hari saya bekerja sebagai sutradara iklan. Kalau kebetulan sedang ada iklan yang saya sutradarai. Kalau lagi nggak ada saya menulis buku. Jadi pekerjaan saya itu tergantung apa yang sedang hari itu saya lakukan gitu. Oke. Berubah-berubah lah. Lebih bagus boleh coba. Kalau lagi nggak, nah, sip. Kalau lagi nggak menulis, kalau lagi nggak menyutradarai ya, saya jadi parent single. Parent single itu di rumah parent, di luar ngakunya single. Oh bagus tuh. Aduh, kalau sama orang tua tuh emang langsung dapat pelajaran ya. Parent single, bagus. Di rumah parent, di luar single. Oke. Tapi karena ada Kang Abu, maka di luar nih double lah. Sungguh senang sekali, bahagia sekali saya datang ke sini meskipun ada perasaan yang sangat luar biasa deg-degan gitu karena Kang Abu dan Rumah Putih ini adalah hub dari guru-guru spiritual saya gitu ya. Rumah ini adalah hubnya ada Mas Faiz ya, ada Gus Chandra Gus Chan, Wayan Mustika, ada Pak Wayan, Kang Ip gitu ya. Ya jujur sih saya ada perasaan minder juga gitu. Tapi ada satu fakta yang mungkin membuat saya lebih percaya diri gitu bahwa ya sudah, mungkin Kang Abu lebih pinter, lebih kaya pengalaman, tapi secara faktual tuh saya lebih berbobot lah daripada beliau lah ya. Kalau nggak percaya mana timbangan kita timbang. Apalagi dibandingkan Mas Faiz. Mas Faiz paling ringan ya. Saya lebih berbobot dan yang jelas berdaging ya. Kalau anak sekarang ngomong sesuatu bermutu tua, omongannya daging semua gitu. Kalau saya ya bukan omongannya, tapi memang isinya memang daging semua gitu. Jadi kalau 99 di Asmaul Husna itu kan maha penyabar ya. Penyabar. Mudah-mudahan ya memang maksudnya kedatangan saya ini membuat ibu-ibu mohon sabarnya ya. Iya, kemudian apalagi ya, pendidikan saya lagi menempuh S3 tapi belum lulus juga. Kang Abu juga lagi S3 ya? Lagi bro. S1-nya apa Kang? Ekonomi Unpar. S2-nya? MBA ITB. S3-nya sekarang? UIN. UIN jurusan ini? Mas Faiz. Oke. Kalau saya S3-nya, S1-nya itu sabar. S2-nya itu syukur. S3-nya selamat dan itu nggak lulus ya kan. Apa itu jenjang 1 S1 sabar itu? Fase di mana saya menganggap segala sesuatu yang tidak saya inginkan itu sebagai masalah. Oke. Sehingga mekanisme yang ada dalam otak saya adalah bagaimana menjadikan itu latihan kesabaran. Oke. Itu ya. Jadi keluar kantor macet, aduh, itu anggap sebagai ujian kesabaran. Oke. Pulang dari kantor menghadapi persoalan-persoalan, begitu nyampe rumah istri ngomel-ngomel, saya anggap itu sebagai ujian kesabaran gitu loh. Pokoknya apa yang kita nggak suka kita sebut masalah lah. Nah, padahal masalah itu adalah bagaimana keahlian kita menamai aja sebenarnya sih. Kalau nggak kita namai juga sebenarnya bukan
bukan masalah. Betul. Gitu loh. Nah, pelajaran S1 sabar itu saya dapat satu inilah ya. Kalau judul skripsinya itu kira-kira sebenarnya masalah itu adalah ketika masih ada solusinya. Kalau nggak ada solusinya itu namanya keadaan. Oke. Oke. Dulu S1 apa Romo? Sabar. S1-nya belajar sabar. Skripsinya itu ya. belajar sabar gitu ya. Macet itu masalah apa enggak sekarang? Masalah. Harusnya nggak masalah. Harusnya nggak masalah. Karena udah 40 tahunan nggak ada solusinya kan. Oke. Jadi itu adalah keadaan yang harus kita terima. Gitu Oke. S2-nya syukur adalah jenjang ketika saya belajar bahwa realitas itu bukan masalah, gitu, tapi pemberian, Kang. Pemberian. Oke. Jadi realitasnya sama, macet itu ya. Realitasnya sama. Saya pulang ke rumah juga istri kadang-kadang ngomel gitu kan. Realitasnya sama. Gitu. Tapi setelah belajar S2 ini ya menangkap itu sebagai sebuah pemberian. Beda dengan dulu sebagai sebuah ujian, tapi ini sebagai pemberian gitu. Akhirnya ketika macet ya syukurin aja gitu. Macet berarti saya masih punya perjalanan. Masih punya urusan yang harus saya kerjakan, bisnis atau sekolah atau apapun gitu ya. Pulang ke rumah, misalkan istri ngomel juga ya saya syukuri, artinya istri saya masih sehat, ya kan? Apa? Istri saya masih relate ke Kang Abu soalnya. Ya. Oh, kalau istri ngomel berarti sehat. Ya berarti istri sehat, ya kan? Terus berarti masih ada komunikasi, ya kan? Akan bahaya kalau misalkan istri sudah ngeluarin emas-emasan tuh, Kang. Emas-emasan itu maksudnya diam kan emas tuh. Jadi jadi kalau istri udah ngeluarin emas-emasan gitu udah, kalau bahasa jenisnya itu silent treatment lah ya. Wah, ya. Aduh ya. Kalau udah silent treatment repot. Udah repot itu. Apa ya, tinggal seatap tapi tidak serumah cie. Tinggal seatap tapi tidak serumah. Gitu. Jadi yang tadinya kita anggap sebagai masalah yang harus harus kita tangani dengan kesabaran, ini adalah sebuah pemberian ya yang harus kita terima sebagai sebuah dengan rasa syukur. S3-nya adalah selamat gitu loh. Selamat itu tadi kalau urusan sabar dan syukur itu kan sifatnya kan ego ya. Kalau ini saya belajar lebih ke society, bagaimana kehadiran saya itu membawa selamat bagi orang-orang gitu kan. Bahkan muslim sendiri artinya itu kan menyelamatkan kayak maksudnya menyelamatkan orang dari tangan kita dan dari lisan kita. Nah, itu memang S3 saya ini memang belum lulus. Kadang udah masuk S2 terjungkir lagi ke urusan sabar lah. Jadi ujiannya memang emang tiap hari gitu ya. Makanya kemudian lahirlah buku-buku yang saya tulis gitu ya. Dari seri Rumah Tepi Kali ada 3 buku, dan yang terakhir adalah buku Mantra Sampah. Itu. Nah. Oh, mic-nya agak gini coba Romo. Iya. Cek. Cek. Nah, coba Romo. Tes. Nah, Oke. Oke, jadi tadi pendidikan udah ya Romo ya. Nah, sekarang mungkin yang perlu agak sedikit kita elaborasi Romo. Romo bisa menjadi memaknai S1, S2, S3 sebijak ini kan pasti ada perjalanan kan Romo? Pasti banyak masalah Kang. Pokoknya kalau orang bijak tuh pasti macam masalah aja. Mau ngomong langsung di situ tuh rada nggak enak sih Romo ya. Masa Romo tuh orang banyak masalah ya kan nggak enak gitu ya. Ini kan lebih berdialektika gitu Romo. Siap. Nah, sampai akhirnya bisa menulis Mantra Sampah. Saya pertama kali ketemu Romo tuh di Bangka juga, di Kemang gitu ya. Terus ngobrol panjang lebar, terus saya dikasih buku ngobrol, cerita tentang eksistensial, cerita tentang ketuhanan, cerita tentang filsafat dan seterusnya lah. Akhirnya banyak hal yang Romo ini juga sangat menggelitik pemikiran-pemikiran dengan pertanyaan-pertanyaannya gitu Romo. Nah, kalau boleh sedikit cerita sebelum kita masuk ke buku Romo,
menjadi Romo yang sekarang ini perlu mengalami perjalanan pahit apa aja dalam tanda petik? Karena tadi kemarin sore kita ngobrol tentang Romo pernah sakit gitu, dan mengalami sakit itu sehingga kesakitan itu ngebuat 4 poin yang nanti mungkin Romo bisa cerita lagi. Dan hal-hal itu yang saya rasa perlu kita ketahui tentang transformasi seseorang menuju kepada dalam tanda petik lebih wisdom, itu kayaknya kita bisa mengambil pelajaran gitu. Akhirnya sampai bikin buku ini, itu starting point ini seperti apa gitu Romo? Monggo. Oke, jadi sebagaimana masalah yang dihadapi sama orang-orang modern sekarang itu saya mengalami, ini belum ada istilahnya ya, ini akal-akalan saya menamai ini karena saya dulunya penulis nafkah tepatnya. Jadi menulis untuk mencari nafkah. Ya teh ya. Ini dulu bos saya di Teteh Ati. Iya, jadi namanya SAD. Set itu kan sedih. Itu isinya stres, S-nya stres, A-nya anxiety, D-nya apa coba? Depresi. Tos, kayaknya kita sepengalaman. Nah, kalau ibu psikolog yang tukang menangani depresi memang. Gitu ya. Wah, ini psikolog. Namanya set gitu ya. Ya banyaklah masalah yang saya hadapi gitu kan, sampai kemudian tidak sembuh tapi sembuh dengan dikasih satu sakit ya. Sekarang saya nyebutnya ini kasih satu pelajaran lah, sakit di mana saya bisa menghargai hidup yang sesungguhnya, yaitu saya dikasih penyakit namanya sleep apnea. Barangkali ada yang familiar dengan sleep itu apnea, ya. Sleep apnea itu adalah henti nafas gitu ya. Jadi saya ditidurkan di Medistra, diperiksa segala macam, ternyata dalam satu malam itu saya bisa henti nafas itu sampai 75 kali. 75 kali Romo? 75 kali. Dari disuruh tidur jam 9, bangun jam 4 pagi. Kayak dikit-dikit mati ada rasa kali ya? Ada, jadi rasanya kayak orang tenggelam, Bu. Oh, iya. Oke. Tenggelamnya kayak tenggelam di air ya, bukan tenggelam dalam cinta ya. Itu lain cerita. Iya, saya sampai 3 bulan, 4 bulan, hampir setengah tahun tuh saya tidur harus dengan alat, kalau nggak salah namanya CPAP gitu ya. Jadi yang dipasang di hidung, alat itu adalah untuk membantu sirkulasi oksigen ke dalam paru-paru saya gitu. Karena kalau tanpa alat bantu itu dia ya sayangnya ini kalau lewat nggak bisa putar balik. Iya, jadi kemudian akhirnya setiap malam ketika mau tidur itu menjadi sebuah rutinitas yang sangat menakutkan gitu, karena tidak tahu apakah esok saya akan bangun atau tidak gitu kan. Tapi kemudian ajaibnya ya sudahlah, toh semua orang juga akan mati. Tapi bagaimana supaya kita matinya itu dalam keadaan yang paling baik gitu. Jadi di situ setiap mau tidur saya mencoba bahwa hari itu yang saya lalui adalah hari yang sebaik-baiknya gitu ya. Ya kan, malam ketika saya mau tidur, saya mencoba mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah berbuat baik pada saya, dan saya memaafkan semua orang yang hari itu membuat saya kecewa, jengkel gitu. Membuat saya semua jengkel. Itu tiap malam tuh Kang. Tiap malam gitu. Jadi rasanya kemudian masalah yang tadinya itu banyak, yang sebenarnya ternyata belum tentu kejadian, saya dihadapkan masalah yang lebih real sebenarnya, yaitu masalah nafas, yang mana ketika kamu menghadapi ini, itu semua yang kamu anggap masalah itu bukan masalah. Bukan masalah gitu. Jadi itu saya tuh bisa bersyukur dan merasa sangat dicintai sama Allah tuh hanya sekedar saya bisa bangun dengan tidur yang lega, Kang. Itu doang gitu itu ya? Doang, ya Kang. Disebut doang tuh buat tidak yang bisa biasa disebut, ya? Buat orang mungkin tidur enak, bangun stres bisa, tapi saya begitu bisa bangun tanpa melalui henti nafas gitu ya. Karena bayangkan Ibu, dalam seminggu saya bisa 5 kali untuk bangun aja rasanya. Sementara saya rasanya saya masih bisa mendengar aktivitas di sekitar saya gitu loh. Saya dengar orang tarhiman di masjid segala macam, mau bangun nggak bisa. Jadi
ketika saya bisa bangun dalam keadaan normal, itu Nikmat banget gitu ya. itu nikmat banget gitu loh. Nah akhirnya di sini saya mendapatkan apa yang disebut masalah itu. Tukar dulu nggak sekali lagi? Halo begini ya? Oh ya, coba. Oh iya. Nah, Harus nempel. Jadi kayak Asmun ini saya ini. Hilya Mustahal. rada gini sih kayaknya. Nah, gitu. Oke. Nah, gitu. Jadi Bu Megawati ya. Gitu. Jadi ternyata selama ini tuh saya dikutuk oleh pikiran saya yang kemana-mana. Ya kan nih, oleh saya yang memang dasarnya penulis, kemudian merancang skenario-skenario buruk yang belum tentu terjadi gitu. Oke. Ketika dikasih sesuatu yang real kita nggak bisa nafas, itu semua pikiran-pikiran itu rasa takut itu nggak ada artinya karena ada satu yang real di depan mata gitu kan. Nah di situ saya mendapatkan pencerahan aja. Dapat enlighten gitu ya. Dapat enlighten gitu kan, dapat enlighten. Sebenarnya yang menjadi masalah itu dalam hidup itu cuma ada 4, karena 4 itu loh yang akan mempengaruhi kita akan hidup atau enggak gitu. Di luar 4 itu saya pribadi saya tidak menyebutnya sebagai masalah. Yang pertama adalah yang saya alami itu sendiri, masalah nafas gitu. Karena kalau nafas terganggu, ya paling berapa lama sih kita bisa hidup tanpa nafas? Ya. 1 menit, 2 menit? Ya, rekor ada yang sampai 7 menit sih, Ya. 6 menit sih. Tapi ya limited kan. Ya, itu artinya real masalah gitu, bukan ilusi. Yang kedua adalah asupan, makan dan minum gitu. Jadi selama kamu masih bernafas, masih bisa makan dan minum, ya kan? Banyak orang yang punya uang, punya makanan, tapi punya problem bagaimana memasukkan Makanan dan makanan minuman itu ya. dalam diri kita. Dan kalau kita nggak makan ya kita lama-lama mati juga. Itu masalah. Yang ketiga adalah pembuangan. Pembuangan itu dari mulai PAK, BAB ya sampai keringat dan lain sebagainya. Kalau itu terganggu 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan sampai minggu, ya kita akan meraih gelar ALM juga ya. Gitu. Dan yang terakhir adalah tidur. Itu saya merasakan sekali bahwa tidur yang tidak tidur itu kayak orang nggak hidup, gitu loh. Jadi dalam posisi sekarang, selama 4 itu masih aman-aman saja, tidak ada yang pantas untuk saya gelisahkan gitu. Gitu loh. Ketika saya kena sindrom SAD tadi, stress, anxiety, dan depresi tadi, saya ingat 4 itu aja. Saya mengancam diri saya sendiri. Coba kamu bayangkan sekarang kamu gak bisa napas. Bayangkan sekarang kamu gak bisa makan. Bayangkan sekarang kamu gak bisa buang air. Dan bayangkan kamu gak bisa tidur. Oh iya deh, memang tidak ada jalan lain selain mensyukuri, bukan pilihan gitu loh. Nah, orang yang belum pernah menghadapi masalah itu mungkin masalahnya akan banyak, Kang. Masalah bisnis, masalah percintaan, masalah keluarga dan lain sebagainya gitu. Tapi ketika 4 hal utama dalam hidup itu nggak pernah kesenggol ya, enggak gitu. Oke. Intinya selama 4 ini aman, yang lain ya udahlah gitu. Oke. Iya, kalau Kang Faiz menjelaskan sedulur papat itu kan. Iya. Begitulah ya. Kalau saya sedulur papatnya itu saya nafas, makan, pembuangan dan tidur. Salah satu sedulur pancer ini tidak ada. Ya, kita tidak ada. Gitu. Sampah, sampaikan walau pahit aja. Sampaikan walau pahit. Oke, thank you Romo. Ini interesting banget ya kalau kita bicara tentang kita punya banyak masalah tapi masih nafas. Ya, masih tetap ada survival, bisa hidup gitu ya. Jadi 4 bahwa sabar, asupan,
pengeluaran dan tidur ini Nafas, asupan, pembuangan, dan tidur. Tidur, 4 ini kan Iya. poin utamanya ya. Oke, nah sekarang masuk ke konteks yang namanya yang sering kita obrolin gitu Romo. Di buku ini opening dari bab 1-nya, Ibu dan Bapak, bagus banget kalimatnya gini. Aturan Tuhan hanyalah aturan kelompok. Aturan Tuhan hanyalah aturan kelompok kita misalnya. Iya. Ya, ini menarik nih. Nah, bagaimana Romo memandang tentang keyakinan, ketuhanan, agama dan realitas yang mungkin Romo pernah cerita sama saya pernah mengalami pergulatan batin gitu, yang beneran bahwa konteks saat itu Romo mungkin kalau boleh saya ceritain beneran ngelepasin ritual gitu, tapi di satu sisi saat ritual ternyata bisa jadi yang nomor urusan asupan makan waktu itu. Iya. Nah, mungkin boleh iya. diceritain dalam proses mengenal, mencari, memahami konteks ketuhanan gitu Romo. Monggo. Iya. Iman kan belum iman kalau belum diuji ya. Tuh. Iya. Ankabut ayat 2 apa bunyinya kan? Ya. Kalau nggak salah jangan buru-buru mengaku beriman Kalau belum diuji. Kalau belum diuji. Kebanyakan dulu saya menafsirkan ujian itu dengan kesulitan. Tapi pada waktu itu ujiannya adalah dengan kebebasan berpikir. Ya kan, saya membaca buku-buku filsafat segala macam, dalil segala sesuatu memang harus bisa dinalar. Kemudian saya mencoba 6 bulan itu hidup tanpa Tuhan. 6 bulan Romo. 6 bulan. Nggak kuat habis gitu. Jangan spill dulu. Ya oke. 6 bulan ya tanpa Tuhan gitu Romo ya. Tanpa Tuhan. Oke, Gitu. oke, keren. Dalam pikiran saya, tanpa Tuhan tuh baik-baik aja kok gitu loh. Kita nggak sholat, kita hapus nama kita hapus agama kita di KTP, selama kita berbuat sebaik sama orang, juga kita disebut sebagai orang baik ya. Ya kan? Ya. Iya. Nggak gitu. ngaruh gitu ya. Nggak ngaruh gitu loh. Kalau nggak ada Tuhan, nggak ada dosa dan pahala, saya juga tetap nggak bisa hidup sembarangan gitu ya, nggak bisa nyuri gitu ya. Ada hukum. Ya kan? Iya. Saya juga nggak bisa korupsi karena nggak ada kesempatannya. Oh, jadi bagus nih. Romo, kenapa tidak korupsi? Belum ada kesempatan gitu ya kira-kira. Bagus. Karena nggak ada kesempatannya. Kayak gitu kan. Kalaupun saya berbuat balik nggak ada pahala juga nggak apa-apa gitu ya. Kebaikan ya mungkin akan menciptakan society saya yang lebih baik dan pada akhirnya akan kembali ke saya. Jadi rasanya kehadiran Tuhan ini nggak ada pengaruhnya apa-apa gitu loh. Ini kalau dipotong asik nih. Potong begini. Habis gitu potong, sebarin. Ya, Romo Van Sophie yang udahlah panjang ceritanya. Gitu loh. Nah sampai kehidupan saya sebagai mahasiswa itu berantakannya luar biasa. Tugas saya di Fakultas Seni Rupa dan Desain itu benar-benar membutuhkan banyak biaya praktek, gitu kan. Sementara orang tua saya ya ngirimnya segitu aja. Sampai akhirnya semua warung itu udah habis lah saya utang itu. Sampai saya itu tidak makan 2 hari karena udah banyak utang. Ke warung mana lagi udah bingung gitu ya. Jadi kampus saya di Kiara Condong. Pokoknya tuh di Jalan Kiara Condong itu warung-warung Tegal sudah masukkan saya dalam blacklist lah. Blacklist. Di Bandung kan berarti Kiara Condong Bandung kan? Kiara Condong Bandung gitu. Sampai akhirnya entah saya cemen atau gimana, di situ saya langsung menyimpulkan jangan-jangan itu Tuhan lagi ngetes gue nih. Gitu. Oke. Oh, urusan gitu inget ya. Iya, ngetes gue nih itu kan. Akhirnya saya saya sholat. Setelah 6 bulan. Setelah 6 bulan. Belas enggak? Iya. Langsung sholat. Oke. Pas masuk ke wayah-wayah ini jam-jam tahajud itu akhirnya saya sholat. Gitu kan? Itu udah nggak ada opsi lagi apa gimana? Emang udah nggak ada opsi lagi. Oke. Nggak, maksudnya kenapa ketika tidak ada opsi yang kepikiran sholat gitu? Kenapa Romo? Pertama pengen nge-challenge sholat ini juga. Bener nggak sih sholat itu ngaruh nggak sih? Gitu. Oh oke. Wah keren. Gitu loh. Keren. Jadi ketika saya sholat tahajud itu magis sebenarnya loh. Sebenarnya magis gitu. Sekitar jam 2:30 saya ingat.
wudu segala macam. Udah mau Allahu Akbar ada distraksi sedikit kan. Udah mau wudu tiba-tiba tukang jamu lewat muter dangdutan gitu kan. Akhirnya wah ini cobaan pertama. Sampai akhirnya benar-benar tenang. Sebelum sholat saya sebelum tahajud saya sholat tobat dulu. Oke. Saya sholat tobat dulu. Kemudian setelah itu nggak langsung sholat, saya diem aja. Terus aku bilang sama Tuhan, ngobrol kayak begini, jadi posisinya bersilah gitu. Ya Allah, kalau Engkau pengen aku beriman lagi, kayaknya ini saat terbaik deh. Itu bagusnya. Kalau Engkau pengen aku beriman lagi, ini saat terbaik. Kayaknya ini saat terbaik deh ya Allah. Gitu. Kemudian di situ aku seperti bercerita kembali kepada Allah, mengingatkan Allah. Seolah-olah Allah itu sosok yang diingatkan lagi. Tapi nggak apa-apa. Itulah cara pandang saya, cara pengenalan saya terhadap Allah waktu itu. Ya Allah, Engkau pasti ingat ya. Dulu waktu ibuku masih jadi guru SD, ya kan. Suatu hari ibuku tuh mendapati anak muridnya yang pingsan karena tidak sarapan. Upacara pingsan nggak sarapan. Nggak sarapan si anaknya gitu ya? Si anaknya nggak sarapan. Nah sejak saat itu kemudian ibuku tuh kalau guru-guru lain itu begitu masuk kelas kan pasti ngomongnya siapa yang belum ngerjain PR atau siapa yang udah ngerjain PR. Kalau ibu saya, sinten sing dereng sarapan. Siapa yang belum sarapan? Gitu. Ibu nitipin duit di kantin belakang. Nah, jadi ya anak yang belum sarapan ngambil lontong gitu ya. Kalau kau anggap itu kebaikan, ini saat yang pas banget supaya engkau membalas kebaikan ibuku ya Allah. Jadi nagih gitu ya. Atau ada gini nggak? Siapa tahu engkau lupa gitu ya. Ini saat yang tepat. Karena sekarang aku juga lagi lapar banget. 30 jam kagak makan gitu kan. Dan aku juga lagi menuntut ilmu. Ini beneran ilmu ya Allah. Gitu kan. Udah. Pokoknya kalau sholat ini membawa dampak, ya kita rujuk ya gitu. Kita islah gitu ya, damai ya. Itu. Sholat lagi utang. Ini nggak spiritual banget ya sesi sekarang. Kayaknya salah ngundang nih. Justru Romo, belum ada pembicara ke sini ya yang nagih utang sama Tuhan, belum ada Romo. Beneran. Ya, jadi akhirnya entah kenapa saya pede aja tuh Kang. Saya lanjutin ke sholat subuh. Setelah sholat subuh saya jalan aja ke warung Tegal terjauh yang belum pernah saya belum pernah saya datengin. Datang ke situ, tapi kok perasaan saya kok pede. Gitu. Oh, ada rasanya ya? Ada rasa pede bahwa Tuhan pasti gengsi lah kalau misalkan kagak bisa bayar utangnya ibu gitu kan. Itu. Jadi kalaupun saat itu ternyata sholat saya tidak berdampak, oh ya benar. Berarti ini saya akan tidak bertuhan secara kafah. Oh. itu bagus ya. Kalau ini nggak kejadian, kafah nih ya. Iya. Kafah gitu kan. Loh udah dikasih kesempatan kok nggak dipakai kan? Udah mau balik nih gitu ya. Udah mau balik. Ini kata Tuhan siapa yang butuh nih gitu. Ini pernah saya tulis di sosial media dan viral dan banyak kan marah gitu karena menganggap Tuhan sebagai sosok yang punya hutang, sosok segala macam. Iya. Ya nggak apa-apa, itu kan Tuhan saya bukan Tuhan kamu gitu loh. Bener Romo, keren Romo. Benar. Di sini kenapa nggak pada marah coba? Relate banget masalahnya. Jadi enjoy Romo, karena begitu Romo ngomong gue banget gitu.
jangan marah, ini Tuhan saya kok. Benar. Akhirnya saya datanglah ke warung Tegal terjauh. Saya udah siapin kartu mahasiswa saya gitu ya. Ini kalau Sebagai jaminan. sebagai jaminan gitu. Sama ini apa namanya? Ada waktu itu ada tas interior gitu, tas gambar teknik gitu yang lumayan ada harganya lah. Itu kan. Pura-puranya ketinggalan duit itu. Ya udah rencananya begitu. Tapi masa Tuhan mau bikin skenario yang lebih jelek dari skenario saya kan nggak mungkin ya. Saya datanglah. Saya waktu itu ngambilnya cuma nasi putih, kemudian ditaburi dengan kuah opor, kuah opor, dan ngambil tempe tipis banget, tipis gitu. Jadi kalau sekarang ada orang bilang emosinya setipis tisu, ini setipis tempe ini. Tipis. Ya, ini tempe darurat. Satu dan enak banget ya karena 30 jam nggak makan ini kan, ya? enak banget gitu loh. Jadi memang makanan paling enak adalah makanan yang dahulu dengan penderitaan kan. Itu saya enak banget. Tapi begitu suapan mau terakhir, ini kok nggak ada tanda-tanda orang yang bakal nolong gue gitu ya. Mempertanyakan ya. Lihat ini orang bapak-bapak pakai baju ASN gitu, sibuk dengan sendirinya sih, benar-benar mulai netes keringat. Kayaknya gue beneran gak bertuhan aja. Nah, pas saya lirik-lirik begini tuh ada tentara, ya bawahan lah ya, masih muda, mungkin 5 tahun, 10 tahun di atas saya. Begitu saya ngeliat di sana, dia langsung gebrak meja. Apa kamu lihat-lihat? Pangkat rendahan kan biasanya gitu ya. Iya. Masih bawah gitu ya, masih gimana gitu ya. Validasinya. Soalnya kalau orang karate ban putih, sama kuning itu pengennya nendang orang terus gitu. Iya, jadi validasinya lewat suara gitu kan. Saya kaget lah. Ngapa nggak lihat kok? Anak mana kamu? Saya kuliah di situ. Terus ditanya, masih dengan intonasi tentara. Ini saya nirunya juga capek nih, jadi biasa aja ya saya nirunya. Orang mana kamu? Anak mana? Saya Jawa Tengah Pak. Jawa Tengahnya mana? Pemalang itu tuh kabupaten yang nggak terkenal, jadi saya sebutnya Pekalongan. Oke. Tapi emang dekat gitu maksudnya? Dekat. Jadi saya bilang Pekalongan. Pekalongan yang mana? Pekalongannya saya tambah nggak pede lagi. Pemalang Pak. Pemalangnya mana? Di Pemalang ada kecamatan Pak, itu yang dilewatin Pantura, namanya kecamatan Petarukan. Petarukannya mana? Tanya lagi. Itu di pasar Petarukan itu, ada pasar Petarukan itu, di depannya itu ada pertigaan jalan. Nah itu kalau ke sana terus itu ada sebuah desa kecil, namanya Desa Serang Pak. Serangnya mana? Serangnya belakang balai desa Pak. Belakang balai desa itu ada apa namanya? Ada sungai. Nah belakang sungai itu ada satu rumah tembok. Itu satu-satunya rumah tembok di pinggir kali itu tuh rumah saya. Karena yang lain rumahnya rumah gedek, rumah bambu. Cuma saya yang rumah tembok gitu loh. Rumah tembok paling kaya lah gitu loh. Meskipun temboknya separuh, bawah udah dicat, yang atasnya belum. Gitu. Habis itu dia ngeliat ngeliat yang saya makan. Dia masuk ke dalam. Aduh, aku bilang sama Tuhan, ya Allah, kalau engkau nggak bisa ngirim malaikat, jangan ngirim setan. Gini amat itu. Ini gimana sih gitu ya? Udah mau percaya lagi dikirim setan gitu. Setan kirain mau ngapain gitu. Ini fix ini mah. Fix saya jadi kafir lah. Ya dia keluar bawa mangkok bergambar ayam jago itu, Bu. Isinya
dada. Ayam. Dada ayam. Dada ayam. Bukan dada, bukan dada. Dada kamu kalah. Ini saya lucu-lucuan begini karena saya sedang sangat emosional. Oke. Ya. Dia ngeluarin ini, kemudian dia duduk di sebelah saya. Kowe anaknya siapa? Kenapa? Kowe anaknya siapa? Oh, nanya. Nanya langsung pakai bahasa desa saya, bahasa Ngapak. Saya kan kaget. Bapak saya namanya Agus Sukisno, ibu saya namanya Badria. Terus dia gini kan, kowe anak ibu Badria. Oh. Kau bapak tahu, aku murid ibune kowe sih. Oh. Nih saya. Iya. Kowe berarti kamu dulu yang suka ikut sekolah ibumu, nggak pernah pakai sepatu, makanya kaki kamu gudigen kan? Gitu loh. Terus ibumu kowe men galake orang umum gitu. Tapi yang ora galak ya aku udah dadi kayak saiki. Ya. Terus ajaibnya gini, warung Tegal ini punyaku. Jadi kalau kamu lapar, ini rumahmu. Gue bilang, salut Allah, salut. Ada bener ya. Oke. Halo itu. Oke. Dan kehadiran dia itu menyelesaikan semua persoalan yang saya hadapi waktu itu. Oke. Jadi saya tinggal tuh karena saya nyari kos-kosan murah. Saya itu satu kamar kecil di antara 26 kamar, yang 5 kamarnya tuh diisi bandar narkoba. Jadi ada malam-malam tertentu di mana saya merasa ketakutan karena orang-orang yang nggak bisa bayar itu dimasukin ke sebuah kamar, kemudian dibentur-benturkan itu di tembok sebelah kamar saya. Ampun, sebelahnya kamar penyiksaan. Setelah dia datang dengan mobil apalah, mobil dinasnya lah, bentuknya kayak Willys begitu. Main ke kamar saya, kalau main ke kamar saya sengaja bedilnya ditaruh di depan kamar sama sepatu larasnya di situ. Jadi kamar saya habis itu aman, Kang. Ya kan? Kemudian saya dibawa ke Balubur, tahu ya Kang ya, Balubur. Ya, pasar Balubur. Pasar Balubur ke Antapani. Itu diinin ke preman-premannya. Kayak dini aku ya, aja dia apa-apain. Gitu. Tapi ini kan pengalaman personal, Kang. Pengalaman personal yang ketika saya ceritakan ke orang juga saya tidak memaksa orang untuk bisa percaya kan. Betul. Karena ini tidak bisa direplikasi, ya kan? Tidak bisa direplikasi gitu kan. Jadi tidak semua orang juga percaya. Tapi habis itu baikan sama Tuhan. Habis itu saya baikan. Sampai sekarang saya baikan. Oh, sampai sekarang. Sampai sekarang saya baikan. Oke. Gitu loh. Iya, oke. Nah, tapi ketika saya mengasuh ini, kan saya harus berada pada posisi yang netral. Oh iya. Gitu kan, karena tidak semua persoalan-persoalan yang teman-teman ini tanya tidak bisa saya jawab dengan sesuatu yang metafisik yang memang tidak bisa direplikasi kan. Oke. Gitu loh. Ketika saya cerita ini juga banyak juga yang menganggap bahwa ini adalah ya ini kan cuma statistik aja, satu kemungkinan di antara ribuan skenario yang ada, dan ini sangat mungkin karena ya faktanya memang tidak bisa direplikasi gitu loh. Orang yang kelaparan dan tetap kelaparan itu bukan berarti ibunya dulu tidak pernah baik sama orang. Betul. Ya kan? Betul. Jadi secara pola juga ini acak. Super random gitu loh. Tapi ini adalah momentum saya rujukan. Rujukan sama Gusti Allah, karena memang ada sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan dan itu terjadi. Oke. Beda posisinya adalah ketika saya mengasuh ini, pertanyaan-pertanyaan tidak bisa dijawab dengan hal-hal yang seperti itu gitu kan. Oke.
Misalnya ada orang yang ini lahirnya mantra sampah itu ada orang yang bertanya begini, Romo, adilnya Tuhan itu di mana ya? Saya itu anak dari seorang bapak yang baik. Hadirnya Tuhan. Ya, hadirnya keadilan Tuhan itu ada Keadilannya di keadilan Tuhan itu ada di mana ya? Oke. Ini lahirnya mantra sampah. Ayah saya itu orang baik. Waktu itu pulang ngajar, dia tidak pulang ke rumah, dia masih ngajar les gratis untuk murid-muridnya karena mau menghadapi Eptanas. Mulia kan? Guru. Pulang kesamber sama tergandeng dan meninggal. Gitu. Sejak itu keluarganya runtuh, amburadul dan lain sebagainya gitu loh. Di mana keadilannya? Mau menjawab apa coba? Ya kan? Mau menjawab, ya mungkin itu karma dari kehidupan yang lalu-lalu, kan nggak nyambung juga. Ya kan? Oh itu tabur tuai, loh ayah saya menabur sesuatu yang baik kok. Kenapa balasnya dengan Buruk gitu. kekejaman? Gitu kan, mau balas bahwa ya Allah kan maha tahu yang terbaik buat hambanya. Bisa jadi ini yang tidak kita sukai, tapi sebenarnya yang baik. Enggak, saya tidak suka dan memang hasilnya juga tidak Baik. hasilnya juga tidak baik sama saya dewasa itu. Ya, oke. Itu. Akhirnya kan saya coba berada di titik yang seperti sekarang ini. Aku bilang, ya coba kita urai ya. Apa yang orang-orang bilang bahwa ayahmu ya sudah memang takdirnya begitu. Kita urai deh, apa sih itu takdir? Jangan-jangan itu bukan skenario Tuhan. Ayahmu ketabrak sama truk. Kenapa? Karena truknya remnya blong. Oke. Blong. Remnya blong. Kenapa remnya blong? Kurang perawatan. Kenapa kurang perawatan? Nggak ada duit servis. Kenapa nggak ada duit servis? Dana operasionalnya kadang-kadang dipakai buat bayar-bayar pungli-pungli di jalan, pungli resmi dan pungli tidak resmi, ya kan? Sehingga servis itu menjadi tertier sifatnya, ya kan? Terus kenapa ada pungli? Ya karena memang masyarakat kita seperti itu, pengen lancar ya bayar pungli, gitu. Atau mungkin karena gaji aparatnya sedikit, jadi mau nggak mau dia juga harus kreatif nyari pungli, ya kan? Nyari sampingan. Terus kenapa tidak dinaikkan saja biaya servis? Ya akan mempengaruhi operasional, harga barang yang dikirim jadi akan naik. Harga naik, masyarakat tidak punya daya beli karena ekonominya rendah, itu kan. Nah, jadi itulah Tuhan itu sebenarnya diorkestrasi oleh sistem yang ada, bukan Tuhannya yang kejam, tapi sistemnya yang kejam. Gitu loh. Sistem tidak berarti negara ya, tapi juga sikap masyarakat yang misalkan permisif terhadap pungli dan lain sebagainya. Iya. Itu loh. Coba kamu pindah ke negara yang lebih rapi, bisa jadi di situ Tuhan kelihatan lebih adil. Ya kan? Orang mati dengan wajar di tempat tidur, dikelilingi sama anak-anaknya, gitu kan? Di situ tidak ada pertanyaan kenapa Tuhan kejam. Ayah saya orang baik terus tiba-tiba mendapatkan seperti itu. Nah kan akhirnya Tuhan kan menjadi kacau balau, ya kan? Di sebuah society yang kacau, Tuhan ikut kacau sebagai Tuhan yang kejam, gitu loh. Iya benar. Ya kan? Benar. Iya, coba deh pindah ke, nggak usah jauh-jauh lah. Misalkan ke Jepang, Tuhan menjadi maha disiplin. Benar. Maha bersih. Maha disiplin. Iya. Gitu kan? Kalau di kita maha apa, Romo? Maha oke gas. Oke gas. Iya, jadi ya ini bukan takdir Allah, bukan. Ini ya ayahmu tidak beruntung aja. Gitu, hidup di
lingkungan seperti ini gitu, sehingga kamu menganggap Tuhan itu begitu kejam dan tidak adil. Saya posting itu Pak, dihujat di mana-mana. Padahal anak itu bisa nerima, tapi audiens yang baca itu menghujat karena saya meniadakan Tuhan dalam kasus itu. Gitu loh. Akhirnya saya belajar. Oh iya, pertanyaan-pertanyaan ini tuh sebenarnya banyak, gitu. Tapi ketika dijawab dengan sesuatu yang metafisik, kagak mempan. Memang Tuhan yang metafisik itu kan semuanya serba paradoks, ya kan? Betul. Tapi ketika dijawab dengan nalar kita bongkar kenapa remnya itu blong, itu terjawab sebenarnya. Semuanya terjawab. Tapi kemudian itu dianggap meniadakan faktor Tuhan. Apalagi sebagian paham menganggap bahwa ya itu memang sudah ditulis, remnya blong. Iya. Tuhan nulis nggak remnya merek apa? Coba ABS-nya yang mereknya bagus. Benar. Ya kan? Jadi persoalan kayak gitu kemudian menjadi kerusuhan lah dalam tanda kutip ya. Yang tadinya menjadi ruang untuk tukar pikiran, ini jadi ruang untuk bertengkar pikiran. Tengkar pikiran. Tapi nggak apa-apa deh. Saya buka aja pertanyaan-pertanyaan yang memang seperti ini gitu kan. Oke. Saya tidak ingin menjawab dengan benar sebenarnya karena saya juga tidak yakin dengan jawaban saya. Tapi saya ingin menemani pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Keren Romo. Gitu. Keren. Kalau dulu itu malu bertanya sesat di jalan. Sekarang itu anak-anak ini berani bertanya disesat-sesatkan. Keren. Berani nanya malah disesatin. Disesat-sesatkan. Bener sih Romo. Ya bener. Wah bener sih. Ya Aku punya cerita tentang itu ya. Nanti cerita. Oke, terus kenapa ya? Allah itu kan men-challenge kita untuk selalu berpikir, selalu untuk menggunakan akal. Afala takilun, afala tatafakarun, afala tadabbarun. Tapi kenapa ketika pertanyaan-pertanyaan itu muncul, itu langsung disebut malah kurang iman, gitu kan? oke. Seolah Tuhan tuh takut gitu loh. Ya yang melarang bukan Tuhannya sih. Yang melarang itu pemuka agama yang tidak tahu jawabannya. Nah, benar. Ya, karena biasanya figur otoritas itu adalah yang paling gengsi untuk bilang nggak tahu, Romo. Iya, Paling nggak mau bilang nggak tahu. tidak tahu kan tidak apa-apa. Betul. Itu loh. Tuh. Padahal seperti tadi bilang, ujian keimanan tidak harus dengan kesulitan apa segala. Bisa jadi dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Itulah. Kalau iman tidak pernah dipertanyakan, bisa jadi dia hanya warisan yang belum pernah kita bongkar isinya apa. Oke, Romo. Gimana, rada berbobot nggak sekarang? Ya, rada spiritual nih. Oke. Tapi aku pengen mundur dulu sedikit, Romo. Mundur sedikit aja, baru nanti kita mendalam. Ibu dan Bapak seperti biasa ya, habis ini Ibu Bapak free flow untuk bisa tanya jawab. Titik balik apa ketika Romo meninggalkan Tuhan saat itu? Apa yang membuat kayaknya Tuhan gak ada deh? Kan titik-titik balik berikutnya adalah titik start kali ya. Titik baliknya adalah ketemu tentara tadi yang ternyata muridnya ibu kan. Nah sebelumnya itu Romo kenapa sih? Udah deh, saya mau meninggalkan Tuhan, syariat nggak akan saya kerjain. Dan kenapa bisa seberani itu untuk memutuskan tidak bertuhan gitu? Kan awalnya kan dengan kita membaca, ya, dengan kita membuka jendela pikiran kita. Kadang-kala kita tambah ilmu juga tambah keraguan kan. Betul. Ya kan? Benar. Saya bilang bahwa anugerah itu tidak melalui berwujud iman, bisa jadi berwujud keraguan. Yes. Keraguan bisa jadi dengan keraguan itu Allah menghendaki kita untuk bergerak. Itu loh. Oke. Kira-kira kalau Kang Abu ini pacar saya, kita vakum dulu ya seminggu. Aku biar pengen tahu, aku ini pernah merindukan kamu nggak sih? Oke. Dengan vakum. Dengan vakum.
Cleaner. Itu jadi Dyson namanya ya. Gitu. Jadi pada saat itu seandainya saya mati dalam keraguan, sudah nggak apa-apa. Saya ragu, saya lagi menempuh jalan keraguan untuk menuju jalan tauhid. Oke. Gitu loh. Nggak masuk surga, nggak apa-apa. Gitu. Nah bacaan saya waktu itu Tuhan sudah mati. Nietzsche. Karl Marx. Hidup itu absurd, nggak ada tujuan, nggak ada makna. Oh ya kan? Absurditas hidup ya. Iya. Segala macam itu kan sangat menarik gitu ya. Saya itu kan kehidupan beragamanya kan di kampung-kampung saya kan, ya namanya juga orang kampung ya. Ketika diajarin agama itu ya tidak dikasih buku agama gitu loh, kasih buku formalitas. Tapi membuat kami jadi orang baik ya karena kita dikasih komik siksa kubur. Siksa kubur benar. Ditakut-takutin. Iya, benar Om. Ditakut-takutin. Ditakut-takutin gitu kan. Iya. Tapi kemudian ketika ketakutan ini coba kita letakkan, kita membaca. Gitu. Jadi saya memang sengaja menempuh keraguan itu dan saya praktekkan. Oke. Gitu. Oke. Ternyata hidup saya baik-baik saja. Cuma lapar. Tapi jadi sholat ya. Tapi jadi sholat. Dan ini bukan klaim spiritual Kang. Maksudnya ini klaim personal apa yang saya Iya. alami. Betul. Oke. Nah, dari sekian pertanyaan-pertanyaan itu Romo, apa yang paling Romo memorable, mengguncang banget? Ini pertanyaan dengan titik balik yang luar biasa gitu, yang dalam banget gitu pertanyaannya. Esoteris banget sih ini kalau di sini gimana ya? Gimana coba? Ya rata-rata tuh mempertanyakan problem kejahatan. Gitu loh. Kenapa Tuhan itu membiarkan ada kejahatan gitu loh. Oke. Ya kan? Kenapa orang jahat dibiarkan? Ini kebanyakan yang nanya Gen Z kah? Gen Z. Gen Z rata-rata. Gen Z. Oke. Oke. Dan saya jawab waktu itu dan ya serangannya juga lumayan banyak. Yang nyerang? Iya, yang membela Tuhan lah. Oh. Itu. Para pembela Tuhan yang menyerang ya. Padahal setiap jawaban saya itu belum menunjukkan tidak selalu menunjukkan posisi saya loh. Gitu Oke. Saya tuh ibaratnya live action ChatGPT menjawab untuk sesuatu yang menyenangkan. Penanyanya. pokoknya jawabannya happy aja. Happy, habis happy lu seneng, hidup lu bahagia, bisa berbuat baik sama orang, dapat jawaban kan udah. Oke. Ya kan? Oke. Kenapa sih Romo? Kalau Tuhan itu ada, kenapa Tuhan membiarkan kejahatan? Akhirnya dijawab macam-macam. Gini ya, kejahatan itu kan sebenarnya kan penamaan kita terhadap sesuatu yang nggak kita inginkan, ya kan? Kalau kita lihat faktanya di alam ini tidak ada kejahatan, ya kan? Harimau makan rusa, ya itu bukan karena kejahatan, yaitu roda kehidupan memang seperti itu. Rantai gitu. makanannya ya begitu. Begitu. Apakah dalam kondisi itu saya akan menolong rusa? Berarti saya jahat sama harimaunya. Ini ada kaidah, ada ketentuan yang sangat keras ya ketika kita memotret kehidupan rimba atau memvideokan. Kita tidak boleh terlibat dalam pergumulan mereka ketika mereka lagi memburu, maka jadi kalau ada pertarungan antara anak burung dengan ular itu kita tidak boleh ikut campur gitu lah. Pada faktanya kalau kita hilangkan ego kita sebagai manusia, kejahatan dan kebaikan itu nggak ada. Gitu loh. Oke. Kamu mati sebagai pahlawan atau kamu mati sebagai koruptor sama aja. Gitu loh. Badan kamu akan diterima kembali ke bumi, akan diurai menjadi nutrisi. Ya kan? Akan menjadi diserap sama pohon kehidupan yang akan berikutnya gitu loh. Kamu koruptor maupun kamu pahlawan, ya nutrisinya sama begitu. Iya, betul. Demikian juga dengan bencana gitu loh. Bencana itu kan karena kita memandang sesuatu yang merugikan kita, ya kan?
Padahal alam ya sekedar mengikuti keseimbangannya saja gitu loh. Gunung meletus kita sebut musibah karena ada korban yang menelan saudara-saudara kita sampai 40 jiwa misalkan. Tapi kalau kita mencoba melepas ego ke manusia kita gitu, ya bencana ya proses keseimbangan alam seperti biasa. Gitu loh. Yang kadang yang bikin repot adalah narasi-narasi kita gitu loh. Banjir itu kan fakta ilmiah gitu loh. Karena sungai tidak menampung lagi, airan tidak menampung, maka dia kemudian meluap kemana-mana. Kemudian kan manusia mencoba mencari narasi yang membuat dirinya tentram. Kalau gubernurnya seiman, ya banjir ujian. Kalau gubernurnya nggak seiman, azab. Ya oke Romo. Iya, dan azab itu datangnya selalu cepat kan. Karena azab itu as soon as possible. Nggak penting kan, udah nyesel pasti yang datang nyesel. Oke. Itu gara-gara nggak seiman, intinya nggak seiman. Iya benar. Itu kan narasi gitu, tapi nggak apa-apa. Buatlah narasi yang membuat hidupmu lebih nyaman. Betul. No matter it's right or wrong, itu benar atau palsu. Yang penting narasi itu bikin hidupmu lebih nyaman. Baik. Saya pernah jadi fotografer. Ini filosofi fotografi. Ya. Ada yang jadi fotografer? Oh iya. Saya jadi fotografer itu kecelakaan karena nggak lolos jadi foto model. Mau jadi foto model, tidak terkurasi ya. Jadi fotografer aja ya. Coba kita pergilah ke Sumba ya. Keren banget kan? Tapi faktanya ketika saya datang ke sana, itu kotoran kuda di mana-mana, Kang. Di Sumba. Ya. Ya kan? Tapi kan angle kamera kita memilih yang terbaik yang mana? Oke. Nggak motret si kotoran. Nggak motret si kotoran. I see. Ya kan? Oke. Jadi fakta yang sama dari kacamata fotografer akan menjadi akan menjadi hal yang berbeda, akan menjadi tangkapan yang berbeda. Oke. Itu fotografer akan mencari sesuatu yang yang membahagiakan, yang mengindahkan, bukan kotoran kudanya. Padahal banyak banget, Kang. Itu. Itu mindset fotografer. Nah, ngomongin Gen Z, Romo. Ini pertanyaan langsung straight to the point aja. Di era-era Gen Z sekarang, di era-era modern sekarang, agama masih relevan gak sih, Romo? Apa relevansi agama untuk stay tetap ada ketika, orang-orang yang tidak beragama quote and quote itu bisa, let's say ya, masyarakat yang kurang beragama lah gitu ya, tidak menjadikan agama ini sebagai sebuah glamorisasi, itu bisa jadi negara paling bahagia kok di Finland misalnya. Banyak orang tidak beragama apalagi Islam gitu ya kira-kira. Sementara di negara-negara beragama, Islam yang majority, atau ya saya pernah baca tulisan bahwa negara-negara beragama itu rata-rata korupsinya tinggi, kriminalitasnya juga tinggi gitu. Gimana? Justru karena korupsinya masih tinggi, keadilan masih belum bisa tercukupi, maka agama masih perlu, Kang. Di situ. Iya. Sekarang kalau sistem belum bisa mensupport keadilan, belum bisa mensupport kemakmuran, memang sebaiknya agama masih ada. Supaya orang masih punya harapan. Masih gitu punya harapan. Orang masih punya harapan. I see. Meskipun nggak punya sarapan. Iya, di sini lapar tapi nanti mungkin di akhirat. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kamu bisa lolos dari hukum dunia, tapi kamu tidak akan lolos dari hukum akhirat. Harapan. Nggak apa-apa. Saya di sini miskin, tapi nanti di akhirat lebih kere. Kayak gitu, karena ketika belum ada sistem yang bisa menggantikan agama, maka agama itu masih sangat relevan, masih dibutuhkan. Jadi pertanyaannya, kenapa negara-negara miskin itu religius? Atau pertanyaan dibalik, mereka religius karena miskin? Iya. Kan seperti itu. Iya. Tapi juga ada pertanyaan lagi, negara-negara tidak beragama itu bahagianya tinggi gitu kan nilainya. Tapi depresinya juga tinggi, Kang. Betul. Kalau nggak salah Finland itu termasuk 1 dari 5 orang di sana itu depresi. Iya. Gitu.
Ya, Jepang tingkat bunuh dirinya juga tinggi. Tingkat misalnya. bunuh diri tinggi, sampai ada hutan khusus di sana, hutan khusus untuk bunuh diri. Kalau kita mah gate-nya kan tulisannya kan Indonesia maju sejahtera. Nah, kalau di sana gate mau ke hutan bunuh diri itu, coba ingat-ingat lagi orang-orang yang kamu sayangi. Iya. Benarkah kamu akan meninggalkan dia? Coba kamu. Iya. Itu kan. Di Jepang kereta telat 1 menit udah chaos, sampai ketua PJKA-nya sana itu mengundurkan diri kan. Kalau di sini kita ngurus SIM di Samsat itu selisih antri 5 jam itu malah kita ketemu teman SD kan. Abu, Romo, kumaha damang, sok lah. Cilok, makan cilok di luar, makan cilok, bahas bus. Kita bikin grup WA ya, reuni, wah ketemu mantan, indah, gitu loh. Oke, Ya kan? oke. Benar-benar, Romo. Iya kan, makin sempurna semua sistem, semakin peka kita tidak ada masalah kan. Oke. Saya punya teman cantik, jerawat 1 nongol aja, aduh riwahnya minta ampun. Kalau saya jerawat 1-2 itu natural beauty kan. Jadi apa ya, mereka berbeda saja. Ternyata mereka juga punya penderitaan dalam versinya masing-masing. Iya. Gitu loh, dan ternyata kita juga punya kebahagiaan dalam versi kita masing-masing yang bikin orang juga bingung. Iya. Coba Kang, mana ada negara termasuk negara miskin tapi dalam indeks World Giving Index itu Indonesia nomor 1 Kang. Iya, memberi. Tuh. Negara-negara Amerika, Eropa memberi dermawan itu karena pengen mengurangi pajak. Iya. Kita memang memberi nomor 1. Iya. Pada saat COVID dan lain sebagainya nomor 1. Coba ilmu mana yang mau ini kan? Iya. Makan gak makan asal kumpul tuh cuma di kita kali ya. Iya. Dan itu metodenya agama. Oke. Gitu loh. Relevansinya di hope-nya berarti, Romo. Iya. Jadi ingat statementnya Cak Nun ya waktu Kendori Cinta. Ini benar, baik, salah, paling atas tuh indah katanya. Indah, terasa indah. The beauty gitu, Romo ya. Iya. Ya, keindahan itu kan jadi something gitu ya. Iya. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan Gen Z ini, Romo bisa melihat nggak kenapa Gen Z ini punya indikasi pertanyaan-pertanyaan yang sadis kayak gini gitu, Romo? Kenapa sih? Ya karena saya bergaul di kantor saya mengepalai ada 30-an Gen Z. Ya kan? Menjauhnya mereka dari agama karena dibungkamnya pertanyaan-pertanyaan. Oke. Gitu. Jadi ini sistemnya wadah. Sudah, kamu mau bertanya apa saja boleh. Gitu loh. Jadi pertanyaannya ya, Romo, kenapa ya? Kalau kita menggunakan otak kita untuk mengajar boleh, kita menggunakan tangan kita untuk jadi kokit, jualan dasar boleh. Tapi ketika perempuan menggunakan organ intim untuk cari uang, Kenapa gitu ya? kok dicap kotor? Itu make sense sih. Pertanyaannya bagus banget ya. Bagus banget. Seperti itu. Benar-benar. Cuma itu di forum mana bisa mempertanyakan seperti itu? Benar, Romo. Romo, kenapa sih kalau di film itu adegan tembak-tembakan, pembunuhan itu dibiarin, tapi adegan bercinta disensor? Seolah hidup ini tuh lebih mengglorifikasi kebencian, pembunuhan daripada cinta. Asik. Iya ya, bener juga ya. Coba. Iya. Sekarang sampai susu sapi disensor loh susunya. Susu sapi disensor. Itu luar biasa gitu. Kenapa susu katanya organ? Ya kan? Iya benar, Romo. Ada anak yang hasil perceraian orang tua ya, hidup karena orang tuanya bercerai. Katanya jodoh itu di tangan Tuhan. Kenapa bercerai? Masa jadi mak comblang aja Tuhan nggak bener? Tuhan cap apa itu? Jadi macam belangnya nggak sukses ya. Iya, masa jadi mak comblang aja nggak perform? Kurang perform bener. Orang jauh bawa jauh. Masa jadi mak comblang wae Gusti ora iso. Gusti Allah cap apa itu? Gitu. Tapi pembela Tuhan nggak suka gini-ginian kali ya? Nggak suka. Nggak suka, bener.
Suka. Benar. Makanya itu rusuh karena bukan rusuh ya, bertengkar pikiran ya karena ya itu tadi ada yang sangat teologis gitu ya. Segala sesuatu dijawab dengan sesuatu yang transenden metafisik. Nah, saya mencoba meletakkan itu dengan jawaban yang real. Seperti menjelaskan kenapa air turun dari permukaan tinggi ke permukaan lebih rendah. Gitu kan. Oke. Ya terdengarnya pahit gitu. Tapi nggak apa-apa kalau pahit itu menyehatkan kan. Oke, keren. Kita tepuk tangan dulu buat Romo. Keren Romo, terima kasih. Ya, saya kalau nanya bakal banyak lagi Ibu dan Bapak, tapi saya rasa Ibu Bapak pasti punya curiosity juga untuk berbagi pertanyaan. Karena Romo ini banyak mewadahi menemani pertanyaan Gen Z ya Romo ya. Menemani ya, jadi jawaban saya juga nggak benar lah, maksudnya belum tentu benar gitu. Cuma menemani aja. Oke. Baik, Ibu dan Bapak, mungkin ada yang mau memberikan satu pertanyaan meskipun bukan Gen Z, nggak apa-apa kalau di sini ya, kan ini Gen Z terus. Mangga, silakan. Siapa tahu ada sesuatu yang mau dielaborasi atau dipertanyakan atau mangga, Pak Soleh. Mangga, Pak. Punten. Tes, nyala. Wah, dites saya. Salam metal dulu, Romo. Salam 4 jari. Iya, Romo. Saya tertarik tadi mengenai takdir. Saya terus terang termasuk yang sulit untuk mempercayai takdir. Karena menurut saya, dari beberapa diskusi sebelumnya saya dengan yang lain, itu kalau ada sesuatu kejadian yang katakanlah bertentangan atau sejalan, tapi di luar nalar, itu mudah sekali mencap, oh itu sudah takdir. Padahal kan makna takdir itu agak berbeda ya. Dan saya selalu mengatakan bahwa kalau kita menemukan sesuatu yang tadi sejalan atau tidak sejalan, itu bukan berarti takdir. Mungkin saat ini penjelasannya belum ketemu. Masih nanti 5-10 tahun lagi ada, katakanlah begini, kayak ada orang sakit terus udah gitu didoain sedemikian rupa, besoknya tiba-tiba sembuh gitu atau seger gitu. Wah, ini doa kita ini udah takdir nih gitu. Tapi mungkin ada penjelasan ilmiahnya yang dokter sendiri pada saat ini mungkin belum ketemu. Jadi saya selalu mengatakan seperti itu. Menarik tadi pertanyaannya itu karena buat anak-anak sekarang agnostik yang sifatnya agnostik itu tuh mereka tuh tidak mempercayai takdir, kebanyakan dari mereka itu, dan agama itu terdegradasi akhirnya istilahnya. Dan kalau saya tanyakan, loh kalau gitu ini nggak ada yang ngatur, enggak, mereka menjawabnya seperti gitu. Tapi dimulai dari saat Big Bang, istilahnya selalu begitu. Ya tapi Big Bang itu kan selalu ada yang memulai juga, saya bilang gitu. Ya mungkin nggak tahu deh sampai sekarang, pokoknya belum ada jawabannya. Big Bang itu kan juga baru belakangan diketahuinya. Seakan-akan ilmu tuh bisa mundur sampai titik tertentu itu, dan kemudian disitulah dimulai alam semesta ini. Tapi nanti mungkin kalau katakanlah 100 tahun lagi mungkin akan terjadi atau ada pengetahuan yang lebih dalam lagi. Jadi kembali kepada takdir tadi, kalau menurut Romo itu yang penjelasan kepada anak-anak atau katakanlah Gen Z tadi itu sebenarnya itu untuk mudahnya ya menjelaskan kepada mereka itu tuh apa sih sebenarnya takdir yang kita belum. Kalau saya menjelaskan seperti yang tadi saya katakan tadi, itu aja sih. Makasih Rom. Nun, Pak Soleh, kita tepuk tangan, pertanyaannya keren banget. Ada lagi Ibu dan Bapak? Mau emang nggak? Sebenarnya pertanyaannya untuk Gen Z ya Pak ya. Karena saya kan punya anak 2, usia 28 dan 32 itu, dua-duanya sudah menikah. Saya itu punya besan, mungkin nggak tahu maksud Allah apa ya. Saya dipertemukan dengan 2 besan yang
bergaya tidak selaras dengan saya gitu. Mereka tuh syar'i gitu, Pak. Sementara saya kan sementara saya kan besan yang agak metal juga ya, Pak. Iya, jadi kata anak saya, "Mama, biar aku jadi sama pacar saya, Mama ngimbangin deh." Ya udah deh, waktu lamaran ya saya sok dimanis-manisin juga pakai syar'i gitu ya. Saya ngimbangin untuk menjaga perasaan anak saya juga gitu. Oke, saya udah mencoba untuk toleransi agar anak saya selaras dengan besan saya gitu ya, maunya anak saya. Saya pikir udah di situ sudah selesai gitu ya. Setelah menikah, saya lihat anak saya itu yang gayanya memang asik, memang kayak saya gini. Setelah itu saya lihat dia ada perkembangan keluarga, wajahnya murung gitu ya, pakai kerudung digubet-gubet gitu dia. Jadi murung. Sepertinya dia tertekan pakai kerudung itu. Jadi tuntutan dari mertuanya, kalau kamu nggak pakai kerudung, kasihan papahmu, nanti di akhirat dimintain pertanggungjawabannya. Ternyata ada dogma-dogma seperti itu dari besan saya. Terus dia curhat sama saya bilang, kita nggak usah sandiwara, Kak. Mana nyaman kamu, tunjukin aja. Kalau kamu nyaman yang kamu metal aja, nggak apa-apa. Kan kalau kita bersatu nggak harus tampilan serupa kan. Nah, di situ dia mungkin antara bingung gitu menjaga perasaan mertua sama kenyamanan dirinya. Kira-kira nasihat apa yang paling pas saya berikan kepada anak saya agar bisa menjadi dirinya sendiri, tapi juga tidak mengecewakan mertuanya begitu. Karena memang saya sama mertua besan saya emang beda ini aja, beda gaya aja sih soalnya. Kalau dia mungkin musiknya keroncong, kalau saya Bon Jovi kali ya. Gitu aja. Oke. Ya, terima kasih. Ya, kita tepuk tangan dulu dong. Wah, keren. Dua dulu ya, Ibu Bapak ya. Takdir dan keroncong versus Bon Jovi, Romo. Ini menarik nih. Keren. Sebenarnya kan diskursus tentang takdir ini kan sangat tua ya, Kang ya. Tua benar. Tua. Perennial. Jabariyah, Qadariyah, betul. Free will dan deterministik itu kan, dan yang sampai sekarang memang belum ada pemenangnya sih, Pak. Tapi kalau saya melihatnya dari sisi fungsi, kalau dengan kamu mempercayai takdir hidupmu lebih baik dan kamu bisa lebih menerima keadaan dengan legowo, ya sudah, kamu percaya takdir aja bahwa segala sesuatu yang menimpa hidup kamu itu sudah ditulis, sudah disuratkan. Mungkin ini adalah mekanisme psikologi supaya dia lebih reseptan terhadap segala keadaan yang di luar kemampuan dirinya untuk menerima gitu kan. Dulu tuh Kang, saya tuh menyaksikan debat berat antara Dr. Sri Wasan dengan Pak Agus Mustafa. Ya kan? Almarhum. Emang udah almarhum beliau? Iya udah. Kapan? Agus Mustafa. 6 bulan lalu lah, 7 bulan. Oh, waktu itu debat ya masalah itu tadi. Apakah takdir ini sudah tertulis? Atau sebenarnya ya takdir itu tidak ada absolut gitu kan. Itu pembicaraannya sekitar 2 jam, Pak. Tapi kesimpulan saya, kamu percaya manapun tidak bakal mempengaruhi bagaimana kamu mencari uang, Pak. Itu. Jadi sekali lagi memang kalau saya agensi, saya menghindari jawaban-jawaban yang sifatnya transenden, yang sifatnya metafisik, esoteris, yang sifatnya esoteris gitu. Jadi lebih kepada fungsi aja. Mana kira-kira dari dua ini yang berfungsi lebih baik buat dirimu gitu loh. Kalau kamu merasa bahwa Tuhan tidak terlibat, tidak menuliskan apapun, artinya kamu harus mandiri, berjuang untuk menuliskan takdirmu sendiri, dan itu juga baik. Oke. Nice. Keren, Romo. Nah, yang keroncong dan metal, roncong tuh biasanya jam segini nih keroncongan ya. Iya, bener. Jam keroncong nih.
pertanyaannya adalah setiap keputusan itu pasti ada harganya. Ya kan? Pilihlah harga yang paling dia bisa jangkau sih, Bu. Seandainya dia ingin diterima, tapi dia mengorbankan jati dirinya, itu kan harga. Berapa kita kasih nilai, berapa kita kasih harga pada jati negeri, pada jati diri kita, pada apa namanya, pada metalitas kita gitu, bukan mentalitas ya, metalitas. Berapa kita kasih harga itu, ya kan? Ataukah sebenarnya kenapa gua yang harus diterima? Gua kan juga punya hak untuk menerima atau tidak menerima mereka gitu. Mereka juga harus punya harga, mereka juga harus punya sesuatu dong yang harus juga mereka korbankan, kan begitu. Jangan sampai berkorban sebelah tangan, ya kan? Enggak, Bu. Ini kalau kita percaya, kita dihisab tuh bukan karena besan sih, Bu. Jadi bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan setiap keputusan gitu loh. Setiap keputusan yang kita ambil, nggak bisa. Kenapa kamu tidak berjilbab? Ya ini mengakomodir ibu saya yang ke metal-metalan, Gusti Allah. Nggak bisa. Itu jadi menurut saya pilihlah harga yang paling bisa dijangkau. Harga itu bisa sangat mahal, misalkan ketika kita mati-matian memenangkan jati diri kita, tapi kemudian rumah tangga jadi korban, apakah itu harga yang pantas? Kan begitu. Iya, kalau dia tidak nyaman kan sebenarnya dia bisa melepaskan, tapi kan dia tidak melepaskan karena ada hitung-hitungan di kepalanya. Nah, hitung-hitungan itu yang memang harus dilakukan dia sendiri, tidak bisa oleh orang lain, gitu loh. Karena kita tidak menjalani hitung-hitungan itu. Yang tahu rumus-rumusnya adalah anaknya kakak kan. Oke, seandainya saya lepas, berarti saya menjadi diri saya sendiri, merdeka. Saya kembali ke diri saya sendiri. Itu. Pertaruhannya apa? Dihitung. Itu kan? Seandainya tidak saya lepas apa? Saya kok tertekan, ini segala macam, itu juga harga. Ya kan? Nah, tinggal harga mana yang lebih bisa kita jangkau. Yang terlalu mahal jangan kita ambil yang lebih terjangkau. Kang, bantu Kang. Cek, ya betul sih. Tapi juga mungkin balik lagi ya Ibu dan Bapak, kita nggak pernah benar-benar tahu untuk mengalami dan merasakan yang dilihat sama kita tuh beneran tertekan atau enggak tuh nggak benar-benar tahu sih sebenarnya. Itu satu. Kadang yang terpancarkan keluar itu memang perasaan ketakutan kita yang terlihat pada siapapun yang kita lihat gitu. Kemungkinan gitu. Nah jadi apalagi untuk urusan-urusan yang sensitif ya Bu ya. Urusan kerudung, urusan syariat, urusan ya itu tadi gitu. Makanya kalau dalam bahasa Quran tuh kan benar salah tuh level bawah gitu. Makanya nggak ada ya Ibu Bapak sok buka di Quran, nggak ada kalimat berlomba-lombalah dalam kebenaran, nggak ada Ibu Bapak. Iya, kenapa coba? Karena kebenaran kita siang hari ini bisa expired besok pagi. Betul nggak Bapak? Jadi kebenaran itu nggak ada yang absolut. Itulah kenapa saat mungkin sekarang kita memegang satu kebenaran yang kita pegang benar banget, kita semua jangan terlalu dipegang-pegang banget. Kenapa? Karena suatu saat akan expired gitu kira-kira. Nah boleh jadi 10 tahun lagi ibu yang keroncong, mertua yang Bon Jovi gitu misalnya. misal ini mah ya, contoh gitu. Nah artinya di atas baik dan benar, di atas kebenaran itu selalu ada kata-kata yang namanya kebijaksanaan sih. Makanya benar salah tuh level paling bawah, kebaikan di tengah-tengah. Makanya yang disuruh di Quran itu kan berlomba-lombalah dalam kebaikan, bukan kebenaran. Nah, kalau tadi pakai bahasa Romo, kemarin juga kita diskusi Ibu dan Bapak.
pemikiran-pemikiran, katakanlah kita sebut sebagai apa ya, logika mistika gitu ya Bapak. Orang perlu ditakutin pakai genderuwo, orang ditakutin pakai setan, tapi membuat itu berfungsi, itu akan baik. Ada slogan gede, jagalah kebersihan, jangan buang sampah di sini. Orang tetap buang. Tapi dikasih cerita, di sini ada jin segini, di sini ada hantu gini, orang takut ke situ. Saat fungsionalnya itu terjadi, itulah yang mungkin akan jadi sesuatu hal pilihan yang paling terbaik gitu. Nah jadi balik lagi, satu itu mungkin kalau pakai bahasa kurikulum putrinya ibu gitu, harus mengalami itu gitu, sekaligus juga kurikulum ibu juga ya, kurikulum kita semua gitu. Biar menyeimbangkan gitu kira-kira. Itu sih. Hatur nuhun, pertanyaannya keren. Anyway, Romo itu kan sutradara ya. Sutradarling. Berarti mirip-mirip kerjaannya mirip-mirip sama kerjaan Tuhan juga ya, kan sutradara. Iya. Oke. Dan pemeran jahat, pemeran baik sama-sama kasih honor. Dua-duanya ada honornya. Dua-duanya ada honor. Berarti Musa sama Firaun dua-duanya ada honor dong. Kalau saya Tuhannya. Kalau saya sutradaranya. Oke. Kadang-kadang tuh yang jadi villain honornya lebih gede. Kadang-kadang ya. Kadang lebih gede. Ya, oke. Nanti aku mau lanjut pertanyaan ke situ. Ada lagi Ibu dan Bapak sebelum mangga Ibu. Nah, ada 2. Punten. Selamat siang Romo. Selamat siang Kakak. Gini, saya punya teman. Maaf, kenapa ketawa? Saya punya kawan, dia itu agnostik. Nggih. Ya pinter sih. Dia juga anggota dari Mensa juga. Nah, ya. Dia anggota dari Mensa juga dan dia tuh selalu ngegiring saya tuh untuk menjadi agnostik gitu kan. Nah, satu hari dia bilang sama saya, coba buktikan sama saya mana Tuhan itu ada dan Tuhan itu punya kasih sayang sama kamu, dia bilang gitu. Buktinya hidup kamu nggak punya keluarga, gini-gini lah pokoknya. Terus kesulitan saya yang hadapin dia sebutin kan. Terus saya cuma bilang gini, waktu itu, ya kan bentuk kasih sayang Tuhan itu tidak selalu dalam bentuk kebahagiaan atau kebaikan, saya bilang gitu. Mungkin Tuhan kasih saya sesuatu, Tuhan mau suruh saya belajar sabar atau apa gitu. Saya cuma bisa jawab itu. Menurut Romo gimana saya harus jawab dia? Oke, tentang agnostik. Makasih. Ya. Menarik. Keren nih, seru nih. Satu lagi, punten Ibu, mangga. Bukan seru, ini susah nih. Iya, kan yang jawab Romo, saya kan moderator, jadi buat saya seru gitu. Makasih Kang. Romo mau tanya, kenapa ya hidup ini kadang-kadang tidak berjalan sesuai keinginan kita gitu ya. Kadang-kadang kita sudah mengikuti aturan agama dengan baik, ritual kita lakukan, apapun kita lakukan, tapi tetap tidak sesuai juga dengan keinginan kita. Atau kalau sekarang itu kan, kalau Kang Abu kan sering bicara tentang power of no gitu ya, kesadaran gitu. Udah diikutin tetap aja gitu sesuai keinginan Tuhan gitu. Takdir Tuhan bukan takdir yang saya inginkan yang berjalan ternyata. Gitu aja Kang. Oke, mantap. Oke, Romo, yang satu ada satu problem sama agnostik, yang satu kenapa hidup ini nggak jalan sama apa yang saya mau gitu. Wah, ini fundamental banget nih. Ya, seru nih Romo. Monggo Romo direspon. Pertanyaannya, apa ruginya bagi ponakan ibu kalau ibu bertuhan? Sehingga dia begitu mengkampanyekan agnostik untuk agnostik. Agnostik apa ateis ya? Agnostik. Masih tidak bertuhan. Ateis berarti. Oh, ateis. Kalau agnostik itu kan skeptis, maksudnya dia belum memutuskan ada Tuhan atau tidak. Iya. Tapi dia tidak beragama. Jadi kalau agnostik itu non religion, tapi Tuhan ada. Oh, science. Berarti Oke. Tapi pasti percaya Tuhan. Oke, berarti agnostik kurang beriman, Romo. Ya. Ya intinya antara agnostik sama ateis lah gitu kira-kira. kalau jawaban pribadi saya, dua-duanya tuh kok bener Kang. Iya. Yang tidak percaya Tuhan itu benar, Iya. yang percaya Tuhan itu juga benar. Iya. Gitu. Karena Tuhan itu melampaui dari
ukuran ada dan tiada menurut saya. Ya. Ya kan? Bisa jadi kita menghamba Tuhan dengan cara kita tidak mempercayainya, kan bisa, Kang. Betul. Beberapa ada di situ judulnya ateis utusan Tuhan. Jadi nabi-nabi ateis. Kalau nabi-nabi yang kita kenal itu kan mereka memberikan pondasi tauhid, moral dan lain sebagainya. Tapi ada nabi-nabi yang tidak percaya pada Tuhan, tapi keraguannya itulah yang kemudian memancing penemuan-penemuan yang membuat kehidupan dan peradaban kita bergerak lebih baik, bergerak lebih maju. Jadi itu ibaratnya seperti kaki kiri dan kaki kanan gitu loh. Nah, pertanyaan saya, apakah ibu ingin dia bertuhan atau dia ingin ibu bertuhan, ibu dia tidak bertuhan sih, Bu? Terus kalau ibu sepaham sama dia, ibu dia akan dikasih bansos terus setiap bulan gitu. Kan enggak juga gitu. Tapi ada baiknya loh. Ibu agnostik aja bentar, Bu. Enggak maksudnya ateis. Oh, ateis. Dibuktikan. Karena yang menarik ya, ini perdebatan panjang antara ateis, teis dan seterusnya. Buktikan kalau Tuhan ada. Tapi sebaliknya Ibu Bapak, buktikan kalau Tuhan tidak ada, juga nggak bisa gitu. Apa buktinya Tuhan ada kalau kamu percaya? Nah, balikin, apa buktinya Tuhan nggak ada? Nah, kan itu juga menarik gitu. Artinya orang teis, orang ateis, dua-duanya nggak tahu Tuhan, intinya gitu sih. Karena apa ya? Dua-duanya belum sampai pada kesimpulan sebenarnya ya. Ya. Semuanya masih dalam perjalanan, ya kan? Yang bertuhan juga belum bisa memburukan secara materialistik bahwa Tuhan itu ada. Betul. Yang satu juga belum menemukan kesimpulan bahwa Tuhan ada. itu tidak ada. Jadi yang diperlukan adalah sebenarnya kerendahan hatian gitu loh. Kalau kepercayaan itu membuat kita lebih enak, lebih nyaman, ya sudah kita percaya dengan rendah hati. Oh ya sudah, Kang Abu ateis ya nggak masalah. Nggak masalah. Kalau pinjam bahasa Kang Dadang nih ya, Kenduri Cinta, demi Allah saya ateis. Iya. Oh, gimana? Kalau ada demi Allahnya. Ada. Kalau Cak Nun kafir liberal. Kafir liberal. Udah kafir liberal. Jadi jangan mau kalau menurut saya. Kalau kamu pengen saya bertuhan, artinya kamu sendiri nggak yakin, kamu butuh teman untuk memvalidasi bahwa Tuhan itu nggak ada. Kasihan deh kamu. Gitu loh. Saya kan tidak pernah ngajak kamu untuk percaya sama Tuhan, kan tidak. Kenapa kamu repot-repot gitu loh mengajak saya untuk tidak bertuhan? Artinya kamu sendiri yang masih ragu. Betul. Mending kayak Romo dulu, apa? Sekalian ya. Sekalian gitu. Kafah. Kafah, tidak betulnya. Benar. Kafah. Dari sikap itu rasanya dia sendiri masih butuh teman sih, Bu. Ya. Betul. Betul. Keinginan Romo. Kenapa sih agama udah dijalanin? Sholat rajin, puasa semua. Tapi nggak sesuai keinginan terus nih. Coba ditinggalin, Bu, kayak saya. Siapa tahu ya? Iya. Iya benar sih. Benar. Oh udah, oh udah. Benar. Kenapa, Bu? Masih chaos juga udah ditinggalin gitu ya. Tapi kan kesadarannya belum ditinggalin, masih ada. Masih disetujui sama kesadaran. Itu pun kesadarannya Kang Abu, bukan kesadarannya Ibu kan. Kalau saya juga mengalami problem yang sama, sehingga saya memutuskan untuk tidak bertuhan pada saat itu. Ini biar YouTube-nya nggak dipotong ya, tidak bertuhan. Saat itu gitu. Gimana sih rasanya tidak bertuhan? Oh, baik-baik aja. Itulah, kecuali menyangkut 4 itu saya dapat kembali baikan, dan ini juga tidak bisa diduplikasi dengan pengalaman orang gitu. Jadi ketika orang menemukan bahwa Tuhan itu tidak ada, ya nggak masalah, itu mungkin spiritualnya dia memang seperti itu, tapi saya seperti itu gitu. Nah, daripada
bingung, nggak ada jawabannya, coba ditinggalkan dulu beberapa saat, setahun lah. Nah, siapa tahu lebih tenang ya. Iya, siapa tahu lebih tenang. Setelah lebih tenang, ibu nanti ngobrol sama kakak ini, kak ternyata tidak bertuan lebih asik. Ternyata sepupunya bener. Bener. Oke, gitu ya Bu ya, kira-kira ya. Kadang terlalu banyak belajar dan tidak mempraktekkan juga kebaruan-kebaruan pengetahuan akan membuat chaos sih. At some point memang kita perlu ada jeda untuk stop belajar dan terus mengaplikasikan sih Bu. Saya ada satu pengalaman lagi nih Kang. Saya itu waktu itu bareng sama atasan saya. Atasan itu dia menjadi penasihat di badan perfilman. Dari situ dia sebenarnya mendapatkan gaji tunjangan 1 bulan itu 500.000, tapi dia tidak pernah ambil. Suatu hari kehujanan, dia lagi jalan, dia main tuh ke kantor itu, gitu. Pak, tumben main ke sini. Oh iya kan biasanya meetingnya di luar. Ini karena kehujanan aja nih, aku mampir belat kencing. Mampir ke situ, dikasih tuh duit. Pak, ini 6 bulan nggak pernah diambil. Ambil, oh apa ini? Ya tunjangan itu Pak, nggak tahu jumlahnya berapa. Oh ada tulisannya, 6 bulan 3 juta. Kantongin lah. Kamu ada payung nggak? Kenapa Pak? Itu saya mau sholat di masjid itu. Sholat dia ke masjid. Sholat, habis maghrib itu ada satu keluarga yang nggak keluar dari masjid. Doanya itu khusyuk banget. Di sebelahnya itu ayah, ibu sama 2 anak yang masih kecil sama beberapa tas ransel. Satu keluarga itu berdoa. Sampai akhirnya itu atasan saya itu, saya panggilnya kakak lah. Sampai si kakak itu mau keluar masjid itu, masjid ini Kang, apa namanya? Sunda Kelapa Kang. Oh Sunda Kelapa, Menteng situ. Masuk lagi. Begitu selesai doa, dia tuh si kakak itu, saya mendekatin, maaf kak, kakak kayaknya kenapa saya lihat kok anak-anak nangis berdoanya ini gitu kan. Ini mas, saya dari Aceh, duit saya habis kecopetan. Dari Aceh? Saya nggak tahu mesti kemana lagi kecuali ke masjid ini. Ya sudah kak, mudah-mudahan ini ngebantu. Kalau kakak kurang apa-apa, ini kartu nama saya. Siapa yang nyuruh kakak saya itu kebelet kencing coba? Kebelet kencing ke kantornya, ngambil ke masjid, ngasih. Ya. Kalau gitu. Tapi apakah orang yang berdoa di Sunda Kelapa akan selalu begitu? Kan tidak. Betul. Tapi ini kebetulan ada pengalaman-pengalaman yang sifatnya personal seperti itu. Betul Romo. Mungkin dengan ibu belajar meninggalkan Tuhan. Akan pulang dengan cara seperti itu. Siapa tahu. Di situ justru yang menangis adalah kakak saya itu. Si keluarga menangis karena merasa doanya Ijabah. si kakak tuh menangis gitu loh. Karena Allah tuh ternyata punya segala macam orkestrasi, segala macam skenario. Nice Romo. Untuk mengantarkan uang ini ke sini. Wah keren. Itu loh. Coba kalau tiap bulan 500.000-nya diambil. Kan paling jadi Cisamsu berapa batang. Iya. Ya kan? Iya. Jadi sebenarnya siapa yang ditunjukkan di situ? Apakah keluarga Aceh itu ataukah kakak saya yang sedang ditolong? Itu. Tapi jangan percaya. Benar. Kadang kita mengcopy paste kejadiannya, berharap terjadi di kita. Iya. Benar. Gitu loh. Makanya kalau ada orang yang misalnya bisnisnya lagi susah, coba sedekah. Orang yang bisnisnya susah itu mereka juga sedekah loh. Bukannya mereka nggak sedekah. Kan seolah-olah ada stigma seperti itu. Padahal ya skenario Tuhan itu random gitu. Kita mau
percaya atau tidak ya, yang penting itu secara fungsional lebih baik buat kita sih Kang. Oke, nice. Thank you Romo. Ya, boleh tepuk tangan. Ada pertanyaan lagi, mau mulai kapan gitu Romo? Ya. Oh iya, sini dulu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Romo, saya salut dan tepuk tangan buat Kang Abu. Lu salutnya sama saya, kok tepuk tangannya buat Kang Abu? Paradoks. Bercanda Kak, maaf Kak. Paradoksnya karena Kang Abu yang undang Romo. Oh. Jadi Kang Abu yang masih disalutin. Karena Kang Abu berani ngundang orang, ngajak kita nggak boleh percaya sama Tuhan. Nggak boleh percaya sama saya, Bu. Oh. Romo, di kajian-kajian manapun kalau ini didengar orang, ini pengajian apa pengajaran kekafiran? Saya salut karena Kang Abu menemukan orang-orang ajaib ya yang bisa membuat kita berpikir dengan sangat keras. Terus terang aja nggak ada tuh kajian bilang lu coba tinggalin Tuhan deh. 6 bulan apa setahun. Aduh Romo, kalau adik saya yang manakiban sehari 100.000, zikir 1.000.000 kali, saya udah kafir nih Romo. Kira-kira dengerin ini. Iya, aduh, karena Kang. saya dibilang kenapa ikut kajian nggak boleh percaya sama Tuhan, coba deh jadi agnostik, coba. Romo bilang suruh jadi agnostik, suruh jadi kafir. Nggak kejadian nih saya. Oke, Kak. Tapi pencerahan terus yang kamu. Karena ini daya pikir yang sangat kritis terus menurut saya. Awala takilun, awala tatakarun. Tapi juga mengerikan. Benar, mengerikan benar. Romo ini mengerikan banget. Iya benar sih. Karena, saya juga kadang ngeri lihat wajah saya sendiri. Iya. 30 jam nggak makan, tiba-tiba ketemu tentara yang bisa anak murid ibunda. Masih nggak percaya sama Tuhan juga, ya kebangetan. Jadi saya bersyukur dengan pengalaman dari Romo, tapi saya juga minta hati-hati ya Romo. Tahu Romo ditembak sama sniper loh, Son. Kan ada Kang Abu. Ya gara-gara Kang Abu yang Kang Abu yang memperkenalkan Romo. Tepuk tangan buat Kang Abu, tapi juga tepuk tangan buat Romo yang sangat berani. Dan Romo ini termasuk orang-orang langka. Benar. Bentar lagi saya masuk museum kayaknya. Iya. Karena Romo berani ngomong apa yang dirasakan oleh orang-orang di dalam hati, tapi Romo kaji itu, semuanya dikaji. Nah, sekarang pertanyaannya cuman ini sangat personal. Romo itu pakai hitam putih, pakai outer, pakai itu apa luaran gitu. Apakah itu ritual untuk bisa dikenal sebagai seorang Romo? Apakah ada satu kejadian sampai memakai pakaian seperti ini, dengan rambut seperti itu, dengan cara ngomong yang sangat belak-belakan begitu, nyeleneh tapi berani. Ya. Itu saja karena saya ingin tahu apakah Romo ini kayak Kiai Joko Bodo yang mesti kelihatan rambutnya, yang harus kelihatan atribut-atributnya. Saya cuma pengen tanya, apa Romo kepingin terkenal? Pada kalungnya ACDC lagi, aduh. Monggo. Iya. Oke, satu dulu Romo, sebentar, menarik. Nah, tadi kebutuhan, iya nanti ke Ibu. Ya, Kayaknya kayaknya habis ini saya nggak dipanggil lagi nih kayaknya. mohon maaf sebelumnya warga Rumah Putih Kajian. Jadi Romo ini memang saya minta sama Kang Abu karena saya udah mengikuti ya media sosialnya dari sampah itu gitu ya. Itu sesuatu yang menarik sih, antara tanya jawab dengan anak milenial kayak atau yang memang umur yang 60 belum pernah ditanya oleh Romo di situ ya. Jadi tapi logic thinking atau jawabannya Romo itu mengena lah di pertanyaan kita selama ini gitu ya. Khususnya saya dengan belajar yang doktrin, dogma, akhirnya ketemu sesuatu yang berbeda. Kemudian saya belajar dengan kalimat-kalimat dari yang Romo, jadi ya emang benernya begini gitu kehidupan di mana-mana seperti ini jawabannya. Jadi
mohon maaf, memang Romo ini atas permintaan saya melalui Kang Ambu boleh nggak kita diskusi masalah Romo dan Kang Ambu? Karena dua orang ini adalah mind blowing banget sih menurut saya, dengan sementara di luar situ dengan doktrin yang keras gitu ya, tapi Romo dan Kang Ambu tuh bisa membelok sesuatu nalar kita yang memang seharusnya dalam hati ya emang gini, harusnya kayak gini gitu. Karena kalau yang dogma kan ya udah gitu aja terus gitu, tidak logika kita nggak jalan gitu kalau dengan dogma. Terus pertanyaan yang kedua adalah waktu Romo mengalami yang tadi susah nafas itu dapat apa gitu? Apakah setelah Romo sakit selama 3 bulan ya, 6 bulan, Iya, 6 yang bulan. mencari nafas itu susah? Apakah itu menjadi celing gitu atau itu sehingga Romo membuat kacamata yang berbeda melihat dunia? Iya. Oh gitu ya, saya pengen tahu waktu itu yang 6 bulan itu apa yang terjadi, karena saya juga ngalamin nggak ada nafas juga sama dengan Romo, jadi saya melihat dunia udah berbeda gitu dengan yang apa itu apa ya nggak tahu, jadi mau nanya itu aja. Ternuhun. Tenuhun, keren. Kita tepuk tangan lagi. Tadi satu lagi siapa ya? Punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Kalau tadi saya cuma mau review aja, tadi Romo tadi bilang, Kak Romo ya. Romo tadi mengatakan ketika Romo meninggalkan lalu mengetes lah ya istilahnya dengan sholat. Kebalikan dengan saya Romo. Keren. Saya perkenalkan nama saya dulu biar pasti paham. Ya. Nama saya Teresia. Oke. Saya sudah melakukan semua. Ya. Ketika Teresia itu berubah, saya sudah melakukan semua. Yang paling ironis yang saya merasakan begitu terjatuhnya itu ketika waktu itu saya di Manado, saya melakukan suatu tindakan yang menurut saya itu sesuatu yang baik. Kebetulan saya mendapat berkah, lalu saya ke satu tempat, saya berbagi rezeki itu gitu. Tapi ketika saya pulang ke rumah, saya mengalami musibah. Ya. Rumah saya dirampok, semua hilang. Saat itu saya marah Romo. Iya pasti manusiawi. Saya marah karena sampai saya pernah mengucap bahwa ya Allah, aku udah gini loh gitu. Iya. Tapi kenapa ini kau hadirkan dalam kehidupanku gitu? Iya. Yang menurut aku tuh aku kumpulin sekeringet-keringetnya gitu kan. Itu yang terjadi. Tapi alhamdulillah saya nggak meninggalkan Romo. Cuman waktunya agak lama saya untuk menerima itu, saya agak lama. Akhirnya mungkin karena bapakku ya ke Jawa juga ya. Bapakku mengatakan cobalah kamu semeleh untuk Sumara. Sumeleh. Ya. Tapi ini kan berat ya, karena ya ini mungkin aku masih berada kehidupan dunia karena itu materi yang hilang. Tapi lama-lama saya sadar ketika ikhlas itu memang ketika saya membuat kebaikan bukan sesuatu yang menjadi transaksi saya dengan Allah. Ya. Tapi memang saya lakukan dengan lillahi ta'ala. Mungkin dengan kejadian saya kehilangan itu Allah masih gue gak percaya sama lo nih gitu. Mungkin ibaratnya gitu. Karena saat itu saya memang baru berubah tadi. Saya menganggap bahwa sejak itu saya menganggap bahwa saya adalah orang terpilih. Hidayah itu tidak datang sembarang-sembarang. Sehingga ini merupakan ujian bagi saya. Jadi kebalikan sama Romo, saya nggak meninggalkan, tapi saya tetap aja. Gitu, makasih. Boleh kita tepuk tangan. Mungkin ini saatnya Bu ya. Kalau kemarin enggak, ini saatnya kayaknya. Kang Abu nih yang tanggung jawab coba. Oke Romo, tadi tentang style, ini apa maksudnya? Yang kedua Bu Tia bilang saat Romo kehilangan napas, terus pas bangun lagi ada perspektif apa tentang hidup. Dan mungkin tadi Ibu Teresia cerita tentang bahwa kesulitan apapun gak meninggalkan, dan itu adalah jalan untuk tetap ada dalam keimanan itu. Piye Romo, gimana? Ya. Kang Abu kan kenal saya jauh sebelum saya bikin konten ya. Iya. Sama aja kan style saya? Sama aja gitu, karena memang gaya saya memang begitu gitu. Jadi ketika bikin konten, apalagi banyak pertanyaan-pertanyaan agama, saya merasa tidak tepat kalau saya harus kemudian berganti baju dengan baju agamis. Itulah. Saya takut jawaban-jawaban saya kemudian terkoneksi dengan pakaian yang
pakaian yang saya tertampak kenakan. takwa. Bahkan nama panggilan Romo juga misleading juga, saya sebenarnya agak nyesel gitu loh. Seolah-olah ucapan saya itu mewakili Romo gitu loh. Tapi itu udah kadung terjadi dan saya harus memberikan penjelasan terus-menerus. Romo itu di Jawa artinya Bapak yang kemudian diadopsi oleh Katolik gitu kan. Gitu sih. Jadi pengen terkenal dengan baju itu sih enggak, karena ya Udah terkenal juga. bukan. Oh. Bajunya enggak terkenal juga. Gitu, enggak pengen ini aja, enggak pengen tiba-tiba harus ganti baju yang gamis untuk ngomongin agama, takutnya saya tidak sesuai dengan apa yang saya kenakan gitu loh. Kalau saya tetap seperti ini ya yang keluar dari mulut saya itu karena saya gitu kan. Ya maklum lah, maksudnya baju begini kan biasanya senangnya musik rock, musik metal, kalau ke belinger ya salah, nggak masalah gitu kan, daripada saya pakai gamis gitu. Apalagi yang tadi masalah begitu mengajak habis sleep apnea terus yang ngalamin near death experience lah gitu kalau bahasa sekarang, Romo. Iya. Apa gimana? Near death experience yang berkali-kali, yaitu tadi chilling moment yang saya dapatkan adalah saya tidak bisa berpikir panjang. Jadi kemarin kan di Rumah Putih sempat diajarin falsafahnya Sosro Kartono ya. Saiki nang kene ngene. Ora gelem, aku gelem. Ya, gitu loh. Tanpa belajar itu saya mengaplikasikan itu gitu, karena kehilangan nafas ini lebih dekat dari semua masalah yang ada. Jadi memang saya tidak diizinkan untuk berpikir sing ado-ado. Gitu loh. Dan saya coba mengaplikasikan, yaitu tadi empat tadi itu Kang. Nafas, asupan, keluaran, tidur gitu loh. Udah, akhirnya saya hanya mengkategorikan masalah itu ketika ada gangguan dengan itu, yang lain tidak gitu. Bukan masalah gitu loh. Karena belum terjadi, sedangkan nafas ini sudah ada di depan mata. Gitu. Gitu sih Kak. Ya. Jadi udah nggak terlalu ke depan. Tidak terlalu obsesif kali tidak ya. Overthinking kemana-mana gitu, karena jadinya berpikir pendek. Oke. Gitu. Oke. Dan mungkin Ibu Teresia memang style yang berbeda aja gitu ya. Romo memilih untuk meninggalkan dulu, balik lagi. Ini nggak kemana-mana tapi bertambah, yaitu balik lagi ke randoman yang mungkin nggak akan pernah bisa polanya sama. Tapi gitu bedanya gini, bedanya saya meninggalkan tidak karena saya kecewa sih Kang. Itu banyak teman-teman yang di lingkungan saya yang kemudian menjadi ateis itu ya kecewa dan marah gitu kan, karena pernikahan agama yang dilarang dan lain sebagainya. Ketika berbuat baik kemudian balasannya ternyata keburukan, dari kekecewaan. Kalau saya memang saya pada posisi yang sangat meragukan dan tidak ada jawaban yang saya terima. Jadi dengan sadar, bisa nggak sih kita hidup baik tanpa harus beragama? Oke. Thank you Romo. Kita tepuk tangan buat Romo. Masih banyak yang pengen kita bahas tapi udah masuk ke keroncongan ya Romo ya. Siap. Kayaknya kita harus ngundang lagi Romo ya Ibu dan Bapak ya. Jadi kita akan undang lagi, kita bahas bisa bab per bab. Satu lagi apa. saya klarifikasi sedikit. Mohon maaf jika ada perkataan yang kesannya itu saya mengajak untuk tidak percaya Tuhan atau untuk agnostis. Itu tidak. Yang saya halangi, yang saya larang di sini adalah percaya dengan ucapan saya. Iya. Itulah. Tetaplah bertuhan untuk bertahan. Asik. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa sih. Oke, Ibu dan Bapak hatur nuhun. Sebelum kita tutup, kita hening sejenak. Seperti biasa, kita bersyukur, berterima kasih. Alhamdulillah, pagi menuju siang hari ini kita banyak mendapatkan asupan-asupan pengetahuan, kesadaran, rasa, dan kita selalu bisa tetap memilih untuk bertumbuh dan sangat bersyukur. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir. Bismillah.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hatur nuhun, mohon maaf lahir dan batin, ibu bapak tetap sehat dan bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.